Yang berikutnya bagian B baru pandangan umum tentang keselamatan. Ya, pandangan umum tentang keselamatan. Ya, pandangan umum itu masuk kelak di situ nanti. Ya, apa namanya tokoh-tokoh yang membahas tentang keselamatan. Iya, Pak. Ya, apa ada pandangan keselamatan misalnya menurut apa agama Islam misalnya itu umum, ya. Oke. Kemudian keselamatan kalau tadi menurut agama Islam, kemudian keselamatan, ya, ya menurut tokoh-tokoh Alkitab atau tokoh-tokoh umum lah, misalnya Calvin, ya kan, apa siapa itu Armenian gitu ya, batasin nggak usah banyak-banyak, ya. Iya, Pak. Ya, ya, mungkin bisa 3, 4 menurut teolog lah, menurut teolog, ya. Apa sih pembahasan umum itu masih menurut teolog, ya. Nah, Iya. teolog-teolog itu siapa saja teolog-teolog cukup cukup 3 paling banyak 5, ya. Itu baru Iya, Pak. pandangan umum itu, ya, pandangan umum. Oke, sudah. Iya, Pak. Baru bagian C-nya pandangan apa keselamatan menurut Alkitab, ya. Keselamatan menurut Alkitab. Itu bagian C-nya. Ya, bagian Iya, Pak. C-nya. Nah, kamu bagilah itu pandangan menurut Alkitab itu menurut sama satunya perjanjian lama, menurut perjanjian lama. Keselamatan menurut perjanjian lama, ya. Oke. Yang kedua, keselamatan menurut perjanjian baru, Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Nah, nanti kamu batasin. Ya, batasin. Kalau semua menurut perjanjian lama kan terlalu banyak itu, ya. Kamu Iya, Pak. batasi. Nah, menurut perjanjian baru, karena kamu adalah menggunakan suratnya Paulus, berarti kamu perjanjian baru khususkan untuk suratnya Rasul Paulus, Iya, Pak. ya. Iya. Ya, khususnya surat Paulus, ya, surat Paulus. Ya, menurut keselamatan dalam konsep Rasul Paulus gitu loh, ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. ya. Nanti masuk kepada inti pembahasannya yaitu kitab aman yang kamu ambil Efesus 2 ya. Ya. Iya, Pak. Efesus 2 ayat Nah, 8. itu ya. Oke, itu nanti Iya. Efesus 2-nya itu pembahasannya itu di bab 3, Iya, ya. Pak. Iya. Oke, di bab 3 ya, eksposisi. Oke, sekarang sudah itu keselamatan menurut perjanjian lama, perjanjian baru, keselamatan menurut apa tadi Alkitab ya. Oke, jadi ada 3 di situ nanti. 3, 1 menurut perjanjian lama, 2 menurut perjanjian baru. Perjanjian baru kau batasi surat-surat Paulus. Lalu nanti itu ketiga adalah konsep keselamatan menurut Rasul Paulus. Itu ya. Iya, Pak. Nah, itu baru bagus ya. Nah, Iya, Pak. terus bagian D-nya cukup sampai di D ya. Iya, Pak. Iya. Ya, D. Bagian D-nya itu adalah eh, pentingnya pentingnya memahami keselamatan, ya. Pentingnya memahami keselamatan Udah, Pak. itu terakhir itu. Ya, mengapa penting membahas tentang keselamatan supaya nanti terjawab. Kau punya apa itu namanya itu rumusan masalah, ya. Iya, Pak. Ya, oke. Cukup sampai D, ya. Iya. Sampai M udah kemana-mana itu, udah sampai ke Tobelo itu, ya panjang banget, ya. Nah, oke, nanti itu ya, itu penting, ya. Cukup D. Kalau mau tambahin pun satu lagi, apa menurut kamu apa yang mau keselamatan itu? Nanti bagian anugerah itu bagian dari pembahasan keselamatan dalam Alkitab ya. Jangan bikin subjudul sendiri itu ya. Misalnya ada anugerah, ada karisma, apa saja itu ya. Jadi jangan dibuat begitu, ya. Oke. Baik, Pak. Nah, saya itu. Nah, ini kamu berarti kamu harus susun lagi nih, ya. Iya, Pak.
Ya, Ya, tadi ada pandangan Katolik berarti itu masuk ke umum, ya. iya. Ya, masuk ke umum. Tadi Berarti masuk ke yang umum. teori itu masuk di bagian B ya, Pak? Tentang pandangan umum. Ya, ya. Iya, Pak. Keselamatan menurut keselamatan menurut Katolik itu masukin ke umum. Kemudian Iya, Pak. juga apa lagi itu? Ya, keselamatan dalam masa apa ini? Intertestament. Ini kalau apa hal-hal yang kamu nggak mengerti nggak usah ditulis. Buat apa? Buat yang kamu mengerti. Ini saya nggak cara halamannya kamu nggak buat sih supaya saya tahu kasih tahu halamannya di mana perbaiki ini. Kemudian apa lagi? Coba lihat dulu. Keselamatan. Menurut para teolog. Ya, menurut para teolog ke umum, ya, Iya, Pak. ya, masukin ke Iya. umum. Ya, pandangan pandangan keselamatan Kristen Injil tentang keselamatan itu nanti masukin ke itu bagian D apa itu? Bagian apa? Pentingnya Alkitab, memahami. ya, Alkitab, ya. Iya, Ya, Pak. Kristen Injil tentang keselamatan. Itu bagian Alkitab nanti bagian 1, 2, 3 atau bagian 4 kali itu ya. Iya, Oke. baik, Pak. Nah, bagian 4. Nah, pengertian anugerah ini bagian dari C juga ini ya. Iya, Ya, Pak. bagian dari C. Iya. Nah, bagian dari C. Oke. Kamu tandain supaya kamu tahu ya. Iya, Pak. Iya. Anugerah. Ada lagi tinjauan teologis. Apa kamu sudah tinjau Alkitab? Nggak usah pergi lagi tinjauan teologis. Ya, apa bedanya tinjauan teologis dengan tinjauan Alkitab? Itu sama, ya. Iya, Pak. Nah, jadi tidak usah bikin lagi judulnya tinjauan teologis. Kamu tinggal di mana? Masih di rumah Ibu Weni. Ah, di Bu di pakar keselamatan di situ kau nggak nanya-nanya. Hah? Makanya kamu kurangin dulu pacaran, berkunjung sama pacar. Banyakkan aja pacaran dengan skripsi dulu. Ya. Itu urutannya ya. Baik, Tolong Pak. dibuat ya. Jadi pertama tadi pengertian keselamatan. Saya ulang lagi ya, pengertian keselamatan itu diantaranya pengertian secara etimologi, pengertian secara kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Yunani, kamus bahasa Ibrani. Ya, oke. Itu ya bahaslah situ. Baru definisinya, definisi tentang keselamatan. Ya, definisi keselamatan itu buat mungkin 3-4. Menurut siapa? Menurut Dr. Nove Christine, keselamatan itu adalah ya, itu. Menurut Dopa MTH, keselamatan itu adalah nah begitu. Menurut Fitri MPD, keselamatan itu adalah nah itu. Ya, Pak, buat di situ. Lalu eh buatlah kamu punya itu apa namanya? Tanggapan, Iya, Pak. tanggapan. Ya, tanggapan terhadap definisi itu. Setuju atau tidak? Kalau kamus jangan. Etimologi, pengertian etimologi atau pengertian kamus, nggak usah kasih tanggapan. Tapi pengertian dari definisi, kamu kasih ke tanggapan. Ya, ya misalnya, menurut Nove Christine bahwa Kristen keselamatan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang tidak bisa ditolak. Nah, lalu oh saya tidak setuju dengan no Kristen karena keselamatan itu bisa ditolak. Nah, contoh begitu ya. Jadi itulah hasil skripsimu. Ya, jadi bukan yang kamu kutip-kutip itu bukan. Ya, yaitu kamu berikan penjelasan ataupun tanggapan. Ya, tanggapan terhadap apa gagasan yang sudah kamu kutip, gagasan orang lain itu. Ya. Oke, Iya, Pak. mengerti? Halo, Baik, Pak. sudah ya? Baik, Pak. Iya, iya, Pak. Oke.
ada double lagi nih di belakang lagi ada pengertian keselamatan lagi, keselamatan secara umum dan yang lain sebagainya. Iya Pak. Makanya saya bilang sama Bapak tadi salah yang saya kasih itu. Ya udah. Ya, Kemarin baru saya apalagi lihat lagi. Oh ternyata salah yang saya kasih sama Bapak. kamu salah baru sekarang mengaku salah atau hari mengaku salah. Hmm. Eh, Oke, itu perbaiki ya. Jadi terakhir, jadi yang B-nya pandangan umum, B-nya pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab dibagi tiga. Pertama itu adalah perjanjian lama, kedua perjanjian baru, ketiga konsep keselamatan menurut Paulus. Ya, gitu ya. Baik Pak. Ya, ada pertanyaan. Ini kamu harus kerjain malam ini sampai karena hari Senin itu sudah saya dapat informasi itu pengumuman udah harus dikasih itu. Berarti kamu jangan tidur. Tutup dulu telepon, Iya Pak. handphone dari godaan-godaan Iya, kiri kanan, ya. Bila perlu iya. simpan di atas itu, di atas kamar mandi, ya handphonenya, ya, ya supaya nggak ada yang mengganggu malam ini, ya. Nggak apa-apa kurang tidur, ya karena untuk skripsi besoknya kamu bisa tidur. Jangan tidur sebelum selesai itu ya, Roberto Iya ya. Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak ada Pak. Nanti kalau ada di Japri. Iya Pak. Eksposisi kitab Titus ini punya siapa ya? Saya nggak karena nggak lengkap dikasih. Eksposisi kitab Titus. Kamu udah kerjakan belum Alberto bab 3-nya untuk eksposisi? Udah Pak, cuman saya masih belum kirim soalnya laptop saya lagi bermasalah Pak. Nah, Makanya saya lagi cari cara untuk buat laptopnya ini. makanya gini, harus beli plastis juga kalau misalnya laptopmu itu error, kamu bisa nanti buka di tempat lain. Pokoknya setiap kali sudah diketik, sudah selesai, langsung simpan di plastis. Ya, itu caranya supaya ketika sudah ada di plastis kamu selamat. Ya, ya bisa minjam nanti laptop orang lain atau teman-teman ya karena sudah ada di plastis. Ya, ada yang lain juga begitu. Oke, ini yang eksposisi kitab Titus ini punya siapa ya? Dopa ya? Lewat dulu iklan berikut ini. Nah, oke, mana? Bukan, Pak. Hah? Mana? Bukan punya saya. Bukan punyamu ini. Hah? Bukan, Pak. Punya siapa ya? Ini yang Titus bab 3, bab 3. Nah, si Fitri dulu, Fitri dulu, ya. Fitri, Ya, Fitri Pak. di mana dirimu? Buka dulu kameranya supaya saya melihat wajahmu yang cantik itu. Nah, Ini, nah, Pak. gitu. Oke, kita ada di bab 2 lagi ya, bab 1 lagi ya. Bab 1 itu kemarin sudah koreksi itu. Kita masuk ke bab 2. Ya, bab 2. Oke, landasan teori. Coba perhatikan dulu halaman 10. Halaman 10. Landasan teori. Baik ya. Kamu baca mulai dari dalam bab ini coba baca dulu. Dalam bab 2 penulis apa? Baca dulu. Dalam bab 2, penulis menguraikan landasan teoritis menyangkut judul tesis, yaitu pengertian panggilan orang percaya dalam melaksanakan amanat agung, pandangan-pandangan umum tentang panggilan orang percaya, dan alasan kenapa orang percaya harus melaksanakan amanat agung. Berarti pembahasanmu itu di situ di landasan teori kalau dibuat subjudul ABC berapa? Berapa? 2 atau 3? 3, Pak. 3. Tapi coba di dalam lihat ada 3 nggak? Belum selesai, Pak, itu. Belum Masih. selesai. Kalau belum selesai kenapa dikasih?
Iya Pak, tapi di saya udah selesai Pak. Tinggal kirim sama Bapak sama bab 3 juga Pak. Tinggal mengirim nanti sama Bapak. Ya, jadi begini. Jadi yang A, bagian A, pengertian panggilan orang percaya dalam melaksanakan amanat agung. Itu bagian A-nya kan? Iya Bagian Pak. B-nya, pandangan-pandangan umum tentang panggilan orang percaya. Itu ya? Ya, Iya Pak. pandangan umum. Ya. Oke, baru eh harusnya kamu 4 ini loh. Ini 4 ini. Ya, 4 jangan 3. Ya, tidak lengkap. Nanti ini mengambang nanti kamu punya skripsi ini kalau hanya itu. Masa pandangan umum dibahas, tapi pandangan menurut Alkitab selalu begitu. Bagian C-nya, ya. Bagian baik Pak. Ya, pandangan Alkitab, pandangan berdasarkan Alkitab, ya. Kalau menurut Matius 28 itu kan nanti di bab 3 ya. Ya. Oke Baik ya. Pak. Oke. Iya Pak. Ya, nanti kau bahaslah itu ya. Nah, baru bagian D-nya itu adalah jangan pakai alasan. Mengapa orang percaya harus melaksanakan amanat agung? Baik Itu Pak. bagian D. Berarti ada 4 pembahasannya ya. Ya. Iya Pak. Ya, Baik ada Pak. 4 pembahasannya. Oke, ya. Nah, jadi itu mengapa? Berarti mengapa itu menunjukkan suatu alasan kepentingannya ya. Oke ya. Oke, nanti termasuk di dalamnya nanti ada pembahasannya motivasi dalam melaksanakan amanat agung. Ya, motivasinya apa? Ya. Jadi kan mungkin dari 4 itu kan ada mungkin 1-2-nya kan? 1-2-3, 1-2-3. Nggak usah lebih banyak, nggak usah banyak-banyak. Cukup 1-2-3, paling banyak 4. Gitu ya. Kalau 3 pun sudah ya. Jadi A 1-2-3, B 1-2-3 misalnya ya. Ya, tergantung apa kamu punya bahan dapat dari mana itu sumbernya bisa didapatkan silakan gitu ya. Oke, Pak. Jadi ini kamu punya bab 2 ini sangat kurang, sangat kurang ya. Coba perhatikan halaman 13. Halaman 13. Itu ada karena kita mempercayai Tuhan Yesus itu pakai adbak pakai i. Ya dari mana ini asal usulnya ini i ini? Ya, dari mana itu? Tidak ada pakai i lagi. Jadi A B C D A 1 2 3. Kalau sudah 1 2 3 kalau masih ada berarti satu A. Itu kan? Ya, satu ada bagian A kecil, B kecil. Nah, nah itu. Jadi jangan lagi buat itu. Saya udah coret semua itu A. Huruf besar perintah ini dikeluarkan dengan wibawa penuh. Harusnya itu kalau A pun A kecil bagian dari 1. Ya, bagian dari 1. Ya, ngerti ya? Baik Pak. Ya, itu mungkin I yang kamu buat itu 1 kali, coba 1. Baru nanti A-nya besar itu kau ganti jadi A kecil. Kemudian B-nya juga itu B kecil. Ya, nah, C kecil, D kecil, ya, E kecil. Itu ya. Baru angka Romawi 2 itu adalah buat nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Baik Nomor Pak. 15. Iya Pak. 15 ya. Nah, itu bukan angka Romawi 2, angka 2. Ya, angka 2 baru nanti A, Injil adalah harta itu bagian A kecil. Ya, A kecil. Oke, A kecil, kemudian B kecil. Ya. Ya, B kecil. Nah, kemudian ada angka Romawi 3 itu halaman 17. Halaman 17. Itu adalah berarti nomor 3. Ya, nomor 3. Ya, yang 3 dari bagian apa itu tadi itu pembahasan A ya. Ya, baru ABCD-nya itu A kecil, B kecil. Nah, oke, yang kemudian halaman 18. Halaman 18. Nah, jadi bukan 4 Romawi, 4 biasa. Ya, 4 biasa. Nah, tidak ada ABCD-nya. Oke.
Kemudian angka Romawi 5 berarti itu 5. Ya 5. Oke, terus nah ini halaman 21. Alasan kenapa orang percaya harus melaksanakan amanat agung, ini bagian dari C. Ya. Ya, ini bagian C. Jadi tadi diubah ya, mengapa, bukan alasan mengapa. Mengapa orang percaya harus melaksanakan amanat agung? Oke. Jadi bukan alasan, mengapa saja. Mengapa orang percaya harus melaksanakan agung? Jadi alasannya, yang pertama itu karena adalah perintah, itu harusnya ya. Satu karena perintah. Itu ya. Kedua karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuh, ya. Oke, itu. Lalu nanti buat juga bagian dari ini motivasi untuk melaksanakan amanat agung, motivasi ya. Motivasi ya melaksanakan amanat agung. Supaya terjawab nanti dia punya apa itu namanya itu rumusan masalah dan tujuan penulisan ya. Oke. Oke, kemudian harus jelas. Jadi pertama karena amanat agung, kedua karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, ketiga adalah apa ini manusia apa namanya ini? Semua manusia berdosa, misalnya kan, ya Ya, Pak. tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, itu ya. Nah, itu, seperti itu buatnya alasannya begitu, ya. Ya, jadi seperti itu buatnya. Berarti mungkin bisa 5 itu. Ya 5 alasan. Pertama perintah amanat agung, ya. Kedua adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, semuanya manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri, yang menyelamatkan diri sendiri. Kan kemudian yang 4, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu ya. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan. Nanti di pembahasan di luar di situ, bahwa di luar Yesus berarti manusia binasa kan gitu ya. Nah, satu lagi yang kelima bisa saya katakan mengapa harus melaksanakan amanat agung? Karena merasa berhutang kan Paulus katakan begitu juga. Mengapa diberitakan Injil? Karena merasa berhutang, gitu ya. Nah, itu kalau itu kamu bahas yang 5 itu udah mantap ini kamu punya skripsi ya. Nah, kemudian yang berikutnya motivasi melaksanakan amanat agung. Pertama motivasinya apa? Karena kasih. Itu yang pertama. Ya, karena kasih kepada Kristus. Ya, karena kasih. Itu yang mendorong untuk memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung karena kasih. Ya, karena kasih. Kemudian apalagi selain kasih? Ya, kasih kepada Kristus. Kemudian yang kedua belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuh ya. Nah, kalau bisa 3 atau 4 atau 5 sama dengan yang tadi boleh juga itu. Ya. Ya, motivasinya apa sih beritakan Injil gitu ya. Oke. Nah, cari banyak itu buku berhubungan dengan itu. Oke. Nah, kemudian setiap yang kamu kutip ya Fitri kutip tadi sama seperti Alberto tadi, kamu kasih tanggapan ya. Yang tidak boleh kasih tanggapan itu adalah pengertian istilah. Ya, itu tidak boleh ya. Kamus dan yang lain tidak usah. Ya, kalau kutipan gagasan-gagasan orang lain yang dikutip, kamu harus buat apa tanggapanmu. Tanggapan itu adalah menyetujui, tidak menyetujui dan ada alasan. Gitu ya. Dan atau mendukung pernyataan itu atau mendukung pernyataan itu. Ya, kamu punya bab 2 ini masih kurang sekali ini, ya. Kan minimal 30 halaman. Salah ya. 30 halaman bab 2 ya. Itu usahakan. Ini belum sampai itu, masih berapa biji nih. Pakai biji lagi ya. Ada pertanyaan Fitri? Tidak ada, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini kan kamu harus langsung membahas bab 3 nanti ini. Ya, Ya. Pak. Ya. Kamu udah bekerjakan belum bab 3? Udah, Pak.
saya menganalisis Injil Matius, Pak. Ya, Matius ya. Jadi buat Ya. judulnya itu nanti buat adalah eksposisi ya Matius 28 19 20 tentang amanat agung. Itu judulnya. Ya. Ya. Baru pembahasannya A. A itu adalah latar belakang. Ya, latar belakang. B, tujuan penulisan. Ya, tempat dan tanggal penulisan. Garis besar. Ya, garis besar. Ya. Nah, cukup segitu lalu terakhir ya. Yang terakhir itu adalah eksposisi khusus Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu bagian terakhirnya. Nah, ya. Mau expose lah itu. Nah, perhatikan Matius 8 ayat 19 20 itu di situ ada 4 kata kerja. Ya. Kata kerja utama adalah jadikanlah murid. Ya. Itu kata kerja utamanya itu, jadikanlah murid. Nah, bagaimana proses menjadikan seorang murid Kristus? Ada 3. Pertama, pergi, berarti beritakan Injil. Yang kedua, baptis, berarti mereka masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah ajar, itu proses pendewasaan. Jadi 4 itu harus kamu bahas, diekspos, ya. Ya, diekspos 4 itu. Yang kata kerja utama itu adalah menjadikan murid. Ya, menjadikan murid ada prosesnya. Ya, oke, itu ya, diekspos. Nah, kalau bisa gunakan bahasa ada bahasa Yunaninya, ya. Ya, misalnya murid, matetes gitu kan. Nah, itu kan bukan manetes, matetes. Ya. Nah, itu. Apalagi ya dibahas di situ. Itu amanat agung. Kuncinya hanya 4 itu di situ, amanat agung itu, ya. Oke. Oke. Makasih. Kamu mulai ayat 19 misalnya ya. Dan juga bahas juga eh apa namanya nanti kalau sudah bahas yang 4 tadi, terakhirnya kamu bahas di situ tentang janji penyertaan Tuhan dalam janji penyertaan Tuhan dalam melaksanakan amanat agung. Bagian 20 kan? 20 dan aku menyertai kau senantiasa. Nah, itu. Ya, ketika orang nanti baca itu, oh Tuhan mengutus melakukan ini pergi baptis. Ya. Nah, mereka diajar. Nah, ketika saya pergi, bahwa Tuhan menyertai penginjil, menyertai yang melaksanakan amanat agung. Ya, gitu. Jadi ada 4 di situ, 5 pembahasannya di situ ya. Oke. Baik. Makasih, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, makasih. Nah, sekarang Nope. Gloria ya, Kak Gloria punya eksposisi Titus ya, Gloria. Iya Pak, saya Ya, tadi saya panggil kemana dirimu? Eh? jaringan tadi Pak nggak bagus Pak, makanya. Oh ya memang kalau sudah dibilang jaringan itu sudah menjadi alasan yang sangat luar biasa. Kemarin yang untuk bab 2 kita sudah koreksi belum? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, sudah. Tapi koreksiannya belum dikasih ya ke saya ya? Belum Pak. Nah, nanti dikasih. Saya lihat dulu sebelum diperbanyak, saya lihat dulu hari Senin pagi ya. Ya. Oke. Atau kirim supaya nanti saya cek hari Minggu karena Senin kan kalau sudah serahkan. Oke. Oh, baik Pak. Nah, kita lihat bab 3. Bab 3 ya. Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang tujuan kitab, garis besar kitab, dan eksposisi kitab Titus. Oke, 1 latar belakang surat Titus. Oke, Mas sudah bagus itu latar belakangnya. Nah, tujuan penulisan. Oke, waktu dan tempat. Nah, ini. Coba lihat tuh. Bagian C. Bagian C itu 5 ya. Halaman 5 ya. Oke, halaman 5. Waktu Ya, Pak. dan tempat penulisan. Nah, di pengantarmu itu tidak ada mana di situ. Coba tuh. Yang ada latar belakang, tujuan kitab, garis besar, baru eksposisi. Ya. Waktu dan tempat penulisan ditambahin.
Baik, Pak. Ya, dia bagian C dia berarti sebelum garis besar, ya. Oke. Nah, ini coba ini maksudnya apa ini? Ada di halaman 4 bagian B ada tujuan penulisan. Kemudian di bagian halaman 6 ada lagi bagian D tujuan penulisan. Apa bedanya? Saya sudah ganti, Pak. Jadi di bagian D itu ada garis besar, udah garis besar kitab Titus, terus saya ganti pengganti dari itu tujuan Jadi ini penulisan, apa? terus saya Ini apa? tulis tema utama. Jadi bagian D ini apa? Bagian D yang sekarang garis besar kitab Titus. Garis besar Iya, kitab Titus. Terus isinya bukan itu. iya. Yang tujuan penulisan saya sudah ganti itu. Oke. Jadi ganti. Oke, garis besar. Nggak usah pakai ada tema utama, ya. Ya, buat apa coba? Tujuannya apa? Karena pembahasanmu itu mana itu? Tema utama dibuat bagi bagian F. Bagian F. Kebanyakan. Coba kalau mau membahas pun tema utama jangan bikin subjudul sendiri. Ya. Coba kamu pikirkan dulu itu taruh di mana itu. Ya. Jangan Baik, di Pak. situ. Ya. Karena tidak menjadi bagian kecuali itu bagian pembahasanmu. Bagian pembahasan ya boleh ya. Nah, ya berarti kalau itu memang menjadi bagian pembahasan, dan harus dimasukkan di itu. Di mana itu? Di pengantar di depan itu, ya. Ya, pengantar di depan. Tapi kalau itu bagian pembahasan dari bagian dari subjudul, itu pakai angka 1 dia, ya. Angka 1. Oke. Saya coba baru ini yang bagian G eksposisi. Paham nggak maksud saya tadi yang tadi itu? Ya, paham ya? Nah, Paham, ini. Pak. Pak, Oke. aku ada tambahkan itu ada survei kitab Titus. Boleh nggak, Pak? Di mana di mana? Selesai tema utama itu kan aku ada tambahkan juga survei kitab Titus. Hmm. Ya, boleh survei survei itu hepatitis baru nanti bagian juga ya, apakah namanya tema itu mungkin itu bagian dari survei ya. Baik, Pak. Ya. Oke, baru terakhir kan eksposisi. Jadi jangan hanya buat begini. Eksposisi Titus 2:7 eksposisi Titus 2:7 tentang apa? Ya, tulis di situ Baik. seperti ini tentang seperti judul ini. Ya, apa judulnya? Ya, tentang Iya. apa? Ya, Konsep pemimpinan Kristen yang ya, berintegritas. gitu loh. Eksposisi Titus 2:7 tentang konsep kepemimpinan, bla 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 ya, isi ya, gitu ya. Nah, oke. Sebenarnya kamu tidak perlu membahas istilah tentang eksposisi itu adalah langsung aja diekspos, ya, diekspos. Ya, Titus 2, coba kita baca dulu mana di Titus 2. Titus, di mana kau? Sabar ya, Pip. Siapa namanya? Satu lagi tuh si Nove. Sabar. Kamu kan nggak ada janjian kan? Baik, Pak. Jangan dulu buat janjian. Kalian sama-sama menyusun skripsi kok. Ya. Oke. Titus, si Titus. Titus 2. Titus 2 ayat yang ke-7. Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, coba perhatikan di sini. Yang kamu ekspos apa di sini? Yang kamu ekspos itu pertama, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Itu pertama, ya.
berbicara tentang jadikanlah itu kata kerja yang digunakan kata kerja apa, ya dalam bahasa Yunaninya apa, itu ya. Nah, kemudian teladan itu apa menurut eksposisinya? Ya dari kata tupos, bukan tepos, tupos, ya, atau tipe, ya, atau tipe, ya, oke, atau tipe. Nah, itu nanti dibahas ya. Setelah itu eksposisinya. Kemudian berbuat baik. Nah, berbuat baik kamu ekspos ya. Berbuat baik itu maksudnya itu seperti apa diekspos ya. Ya, jadi keluarkan dia dari situ lebih luas pembahasannya. Bisa nanti lihat konteks dekatnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jujur. Ya, jujur ya. Nah, jujur. Nah, itu diekspos. Kata jujur itu apa? Kemudian yang berikutnya, kata bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Itu juga diekspos. Itulah yang kamu ekspos. Konsentrasi di situ. Nggak usah kemana-mana. Ya. Nah, ya. Ya. Jangan sudah ke Bekasi, tiba-tiba pergi ke Setu. Dari Setu pergi ke Cikarang. Ya. Ya. Coba lihat, perhatikan tuh ya. Ya. Jadi nggak usah lagi apa namanya, bahas boleh-boleh saja pengertian eksposisi tapi tidak perlu ya, tidak perlu sebenarnya. Jadi yang langsung aja ekspos ya. Oke. Nah, saya lihat di sini ya dalam eksposisi konteks bisa saja dua nih. Eksposisi konteks 2 Titus 2 ayat 7. Nah, ini sudah ada ini, teladan ya. Sudah ada teladan, kata teladan sudah ada isinya. Oke. Oke. Nah, kemudian kata pengajaran pun sudah ada kata pengajaran. Tapi kenapa kamu loncat pengajaran yang kata baik dan jujur nggak dibahas? Mana itu pembahasan yang baik dan jujur? Nah, nah itu harus dibahas ya, 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 baik dan jujur, ya, baik dan jujur. Jadi jangan hanya teladan dan pengajaran, ya, jangan, ya, itu supaya lengkap eksposisinya. Namanya eksposisi. Mengeksposisi itu ingat di hermeneutik, mengeksposisi itu kata yang terpenting, yang terpenting sampai yang penting. Mana menurut kamu kata yang terpenting sampai yang penting? Semuanya penting, tapi ada urutannya. Yang terpenting sampai yang penting. Tuh ya. Nah itu dibahas ya. Nah, kalau dilihat dari Titus 27 tadi paling tidak ada 4 itu pembahasan itu, ya. Oke. Nah, diekspos, bagus. Nah, saya di sini belum, harus dibahas tentang jujur. Kan kamu bicara tentang apa? Kepemimpinan kan berarti salah satu ciri dari kepemimpinan Kristen itu adalah memiliki nama sikap kejujuran. Itu kan? Ya, kita mengatakan begitu. Oke. Nah, jangan lupa sama dengan yang lain. Ya, selalu buat pandangan apa namanya itu? Tanggapan. Tanggapanmu apa ya? Jadi kalau di bagian ini, bagian apa namanya ini, bagian eksposisi ini, tanggapan penulis harus banyak ini, ya, harus banyak itu, ya. Karena itulah hasil karyamu, ya. Ya, harus banyak itu di situ, ya. Ngerti ya? Ya, di situ. Oke, Baik, Pak. kalau tadi apa tujuan penulisan, tema penulisan itu nggak perlu dikomentari, ya. Ya, yang komentari kamu terakhir itu di eksposisi tadi. Ya, eksposisi Titus 2 ayat 7. Itu yang bisa nanti kamu tambah menurut argumen kami. Apa tanggapanmu ya? Oke, jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Makasih. Ya, oke. Pak, Eh, maaf, Pak. Saya bisa pakai tafsiran yang ada di Alkitab nggak buat eksposisi ini? apa itu? Boleh Buat gunakan. Ya, kamu gunakan itu juga itu ada di perpustakaan. Apa itu namanya?
Di saya kayaknya apakah ada, coba saya lihat dulu sebentar. Tidak ada. Coba itu namanya itu apa nama bukunya? Bukunya kecil. Tulisnya penulisnya Warren Wiersbe. Tapi judulnya itu adalah Setia di dalam Kristus. Itu sorry. Catat judulnya. Itu ada di perpustakaan. Setia di dalam Kristus. Itu penulisnya Warren. Warren Wiersbe. Nih, itu ada. Nanti di situ di eksposisi Titus, ya. Nah, Titus. Ada. Jadi Timotius dulu, baru dia ada di situ pembahasan tentang Titus. Nah, kalau bisa kamu bisa juga buka di internet untuk menjadi penuntun, bukan untuk di copy paste semuanya, tapi penuntun. Penuntunnya supaya kamu bisa mendapatkan buku tafsir. Coba ya, yang lain-lain juga begitu. Coba kalau di ini saya coba buka dulu di internet ya. Bentar ya, sabar yang lain ya. Ya, sabar, sabar, sabar. Oke, sebentar ya, kita buka dulu ya. Kasih tahu kalian. Bentar. Nah, ternyata nggak ada dia, tidak ada dia tidak begitu. Oke, ya coba nanti dicarilah. Banyak kok itu tafsir tentang Titus ya. Oke ya, sahabat Gloria ya. Oke. Baik, Pak. Tadi si Alberto masih ada nggak atau sudah terangkat? Masih ada nggak Alberto? Alberto, ya, di perpustakaan itu ada buku mana dia? Ya lagi masak Indomie ya. Udah lapar. Ampun, kemana lagi kabur dia nih? Hmm. Oke, Gloria ya. Ya. Oke. Jadi sudah paham ya, jangan sampai diulang-ulang lagi apa yang mau dibahas. Jadi harus jangan sampai tidak mengenai sasaran, ya. Oke. Ya, sekarang si, si apa Nope, Nope, Nope. Nah, di mana ya? Saya kasih di mana ini Nope ini. Tapi saya udah baca Nope itu hampir semuanya sudah bagus. Nah, sebentar saya cek dulu. Karena ngirimnya itu.
Nopi, Nopi, gimana sih skripsimu? Mana dong? Aha. Saya kayaknya udah simpan, tapi kok nggak kelihatan di mana dia ya? Skripsi. Oke, skripsi. Skripsi. Hmm. Skripsi 2023. Tuh, adanya bab 1 November. Kamu udah kirim ya bab 2, bab 3 ya? Bab Sudah, Pak. Kemarin saya udah kirim semua dari bab 1 sampai bab 3. Ini bab 3. Oh, ini hanya ada bab 1 ya. Saya lihat lagi. Coba Saya kirim lagi, Pak. nggak usah, bikin aja apa? Tolong ini dulu. Kirim shalom gitu. Mungkin dia udah terlalu jauh ke bawah ya WA-nya, karena ini di WA saya ini ada ratusan orang masalahnya. Coba dulu shalom gitu supaya muncul. Kirim dulu kata shalom. Sudah, Pak. Oke. Oke. Iya, oke, sip. Oke. Coba, oke, sudah ketemu ini. Nah, lagi proses. Lagi diproses. Yang lainnya yang sudah merasa sudah apa namanya, kecuali mau setia menunggu temannya boleh ya. Tapi kalau sudah mau mundur karena mau menulis mau melanjutkan silakan ya. Ya, kalau kamu mau kesetia kawanan tunggu. Bentar. Ini si Novi sudah oke. Screen. Insert. Udah muncul belum? Kelihatan Novi udah? Sudah, Pak. Sudah belum? Oke, kita tidak bab 1 sepertinya sudah ya, sudah selesai ya. Bab 1 sudah. Sudah, Pak. Oke. Tuhan. Terus ketika sekarang bab 2. Bab 2. Landasan teori. Oke, pengertian etika hamba Tuhan dalam pelayanan. Pengertian umum tentang etika. Oke. Nah, ada etika falsafah, etika otonom, etika heteronom, etika deskriptif, dan yang lain semuanya. Etika. Oke. Nah, ini bagus ini. Ini nih seperti ini, yang lain-lain ini yang saya katakan seperti ini yang dibuat novel ini. Penulis sepemikiran dengan pengertian etika, tenom di mana etika adalah gitu-gitu. Nah, inilah karyanya ini ya. Ya, yang lain coba diperhatikan itu ya. Jadi ada tanggapan ya, atau kemudian pertama baru kedua tadi umum pengertian etika secara
etika Kristen. Oke, kita etika Kristen bersifat mutlak. Ya, ketiga, etika Kristen bersifat menentukan. Oke, etika Kristen deontologis. Oke, jangan sampai salah-salah istilah ya. Fungsi etika dalam kekristenan. Oke, nah, terus. Oke, sekarang definisi hamba Tuhan. Kalau tadi pengertian etika. Jangan pakai definisi. Ya. Pengertian aja, nanti di dalamnya ada pembahasan definisi. Ya. Baik, Pak. Pengertian hamba Tuhan. Ya. Ganti ya. Pengertian Hamba Tuhan. hamba Tuhan. Baik, Pak. Baru nanti di dalamnya ada pembahasan definisinya apa ya. Nah nanti mau bahas dari kata hamba dulu. Nah, misalnya apa? Kata hamba itu berasal dari kata Yunani doulos misalnya ya. Ya doulos artinya adalah budak. Karena kata hamba itu ada beberapa dalam Alkitab, ada doulos, ada apa namanya? Satu lagi itu ada beberapa itu kalau menurut kepada hamba, tapi hamba yang mana itu ya? Satu doulos sama kainot kita ini disebut sebagai kalau ada seperti tugas gereja itu dia diakonos. Nah, diakonos juga hamba juga itu ya. Diakonos ya. Oke, jadi nanti bedakan itu yang mana hamba itu diakonos. Ya, diakonos juga hamba ya. Oke. Ya, oke, terus nah, jadi di sini pengertian hamba Tuhan ini menurut pandangan keperjanjian baru, hamba budak oke sudah lengkap, terus ya. Nah, dari secara etimologi, baru nanti secara definisi. Jadi selalu didahulukan itu apa etimologi. Ini udah benar ini ya. Cuma tadi hanya doulos, coba tambahin diakonos ya. Ya, diakonos ya. Ya, diakonos. Oke. Ya, etimologinya baru masuk ke definisi. Seorang hamba Tuhan dan contoh ya, definisi. Nah, ini misalnya ini udah katakan Daniel Ronda mengatakan bahwa hamba Tuhan. Oke, sudah kutipan sudah. Nah, dari definisi hamba Tuhan di atas perlu disimpulkan bahwa nah, orang ini adalah bla bla bla, kebenaran dilakukan dalam pelayanan bahkan dari hari terus orang hamba Tuhan harus memahami. Kenapa hanya satu? Hanya menurut Daniel. Ya, coba cari lagi menurut yang lain. Minimal 3. Ya, definisi hamba Tuhan itu minimal 3. Ya, supaya lebih diperkaya ya. Nah, menurut Daniel Ronda ini sudah ada. Menurut Adar Bastian apa? Ya, nah ya dibuat ya. Ada 3. Kalau semakin ada lagi bisa 4 gitu. Selalu bagi minimal 3, maksimal 5. Ya, oke ya. Ya Tonope ya. Ditambah ya. Ya, pasti banyak itu. Ya, berdefinisi hamba Tuhan itu menurut siapa saja ya. Oke. Pak. Ada lagi, memang ada di bawah lagi ya. Dari Donda Ya, ada menurut Nainggolan mana? sebelum Daniel Ronda. Oh, sebagian dan Ronda ya, mana saya belum lihat. Sebelum itu. Ya, ke pengertian Allah mana dia? 20, Pak. Paragraf 20. 20. Yang mana dia? Itu menurut Nainggolan itu, Pak. Menurut Nainggolan. Seorang hamba Tuhan merupakan seorang guru. Nah, itu. Paragraf berapa ya? Saya nggak lihat. Paragraf kedua, Pak. Oh ya ini ya. Oke ya. Oke, menurut Nainggolan. Iya, Pak. Nainggolan siapa? Nainggolan itu banyak banget loh. Nainggolan itu ya, Pak Fitri juga punya pacar Marga Nainggolan. Jangan-jangan pacarnya lagi. Ya. Nainggolan siapa? Ya, harus jelas ya. Karena kalau hanya Nainggolan nanti berarti menurut seluruh Nainggolan di dunia ini.
Ya, gitu ya. Baik, Pak. Harus ditulis ya, nenggolannya siapa itu ya. Oke. Oke, terus deh. Sekarang menurut Daniel Ronda sudah. Coba buatlah minimal satu lagi ya. Menurut apa ya? Oke. Ya, penting itu penting sekali sebagai perbandingan. Minimal 3, maksimal 5. Oke, kemudian syarat menjadi hamba Tuhan. Oke, sudah lahir baru. Oke, sudah lahir baru. Tua, rela menderita demi pelayanan. Oke, merendahkan diri dan rendah hati. Ini aja, nggak usah pakai merendahkan diri, cukup aja memiliki sikap rendah hati, ya, itu ya, ya, kita memiliki sikap rendah hati, gitu ya, Baik, Pak. ya, sikap rendah hati. Oke, terus harus seorang yang sopan, memiliki hati nurani. Apa itu kamu tambah itu menurut hati nurani yang murni, jadi bukan hati nurani ya. Jadi itu nanti hati nurani itu kan kata-kata ros itu ya, hati nurani murni. Kalau di sandi agama lain juga kan ada hati nurani juga kan. Nah, supaya beda ya. Hidup jujur. Oke. Ya, betul sudah. Pentingnya etika dalam pelayanan. Oke. Ini menjadi hamba Tuhan. Etika dalam pelayanan. Oke. Oke. Terus etika dalam pelayanan ditetapkan. Oke, ini punyamu sudah oke. Ya. Peran etika dalam keluarga hamba Tuhan. Keluarga hamba Tuhan. Kita perlu dari sebuah. Oke. Kamu udah bagus ini. Kamu punya bab ini. Nah, pandangan yang benar itu. Nah. Ini yang F ini. Coba ini. Sebenarnya di atas itu kan sudah pandangan yang benar ya. Pandangan yang benar. Tapi kenapa ada muncul ini? Pandangan yang benar tentang etika. Ini kan ada tokoh-tokoh ini. Ya. Ya, ini tokoh-tokoh. Pandangan yang benar tentang etika itu menurut Alkitab. Ya. Itu udah pasti ya menurut Alkitab. Jadi di sini ini pandangan etika menurut para teolog gitu loh, ya, atau siapa ini para apa itu kalau pelaku etika atau ini kan belum tentu benar kalau menurut mereka ini belum tentu ya karena yang patokannya adalah standarnya Alkitab. Jadi buat ini pandangan etika hamba Tuhan menurut siapa ini? Menurut kalau saya lihat tadi ada umum nggak tadi? Ada umum nggak tadi? Ada, Pak. Nah, ini pindahkan ini ke umum, ya. Jadi dia nggak pakai subjudul sendiri ya, ya. Nanti dia jadi bagian mungkin kalau sudah ada 1, 2, 3 ini mungkin bagian 3-nya atau bagian 4-nya pandangan apa namanya? Coba tadi pokoknya dipindahkan ke pandangan umum, jangan bikin pembahasan sendiri ya. Ngerti nggak? Halo? Baik, Pak. Ya. Pindahkan itu ke pandangan umum. Nah, oke, pandangan umum tinggal atur. Itu aja ya, ini yang bagian ini ya dipindahkan ya. Ya. Dipindahkan ini ya. Baik, Pak.
Oke. Apalagi pembahasannya sedikit, nggak banyak. Oke. Sekarang kita lihat bab 3. Eksposisi Kolose 3 ayat 23. Dalam ini penulis dalam dasar penulis yaitu etika kebutuhan pelayanan berdasarkan kitab Kolose 3:23 Efesus 1:23 dari kita pasal di buku menulis tepat sesuai dengan judul kita. Ya. Ini sini penulis Nah, mana ya? Oh, oke, bawah ya. Oh, namun penulis yang menemukan tiga bantuan dalam pelayanan penulis dahulu mengungkapkan latar belakang kitab Kolose, penulis kitab Kolose, garis besar kitab Kolose, tujuan penulisan dan survei. Nah, eksposisi mana? Ya, kan ini sudah ada latar belakang. Ya, ada latar belakang. Nah, ini semua sudah ada garis besar, tujuan penulisan, survei. Ya, eksposisi mana? Justru di situ kekuatannya. Selesai survei isi kita, Pak. Saya belum kasih di paragraf di sini. Jadi ini apa? Terakhir kan eksposisi ya. Iya, Pak. Nah, eksposisi dan eksposisi. Ya, eksposisi Titus apa tadi? Kolose. Kolose 3 ayat 23. Nah, 2 ayat ya. Kolose 3 ayat 23 gitu ya. Ya. Nah, ini di sini nanti ini yang menjadi itu apa namanya kekuatannya. Oke ya. Ya. Itu jangan lupa ya. Tapi ada pembahasannya nggak di dalam tuh. Pertama latar belakang kitab Kolose sudah. Latar belakang. Latar belakang kalau kita lihat tadi itu ya sebentar judulnya. Latar belakang habis latar belakang harus latar belakang harusnya tujuan penulisan. Iya, Pak. Udah ke C dia, Pak. Nah, Udah ke C dia. udah ke C. Tinggal dipindah-pindahkan aja nanti, Pak. Oh ya, jadi urut sesuai dengan Iya, Pak. pengantar di atas ya. Baik, Pak. Ya, urut sesuai dengan pengantar di atas itu ya. Oke, terus ya diurut ya tujuan penulisan kitab. Ini jangan terlalu jauh-jauh. Tujuan penulisan ya survei. Kitab. Oke. Nah, eksegese. Yang mau digunakan eksegese atau eksposisi? Eksposisi aja lah, Pak. Eksposisi lah ya, jangan eksegese ya. Baik, Pak. Ya, eksposisi. Oke. 3. Supaya kalau di eksposisi apa sih isinya kalau saya 3:23? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ada bahasa, kalau bisa kau buat juga bahasa Inggrisnya. Kamu bisa baca bahasa Inggris kan? Nah, ya. Karena kalau bahasa Inggris itu biasanya pengertiannya lebih tepat daripada bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Yunani oke. Kamu bisa baca Yunaninya nih, bisa? Itu Bisa. di bawah, Pak. Hah? Itu di bawah. Nanti waktu ujian kamu di itu tuh, diuji tuh baca bahasa Yunaninya, ya. Oke. Nah, harus bisa. Adapun juga, oke, dari kata adapun juga. Oke, terus satu segenap hati, oke, mantap. Terus untuk Tuhan, oke, bukan untuk manusia, oke. Nah, udah.
Nah, ini kamu terlalu sedikit ini posisinya ini. Ya. Nah, kitab Kolose ya. Nah, Iya, kitab Pak. Kolose. Nah, kitab Kolose coba sepertinya itu kalau saya lihat dulu. Tadi kalau Titus enggak ada. Kolose sebentar ya. Posisi kitab Kolose. Kolose. Kalau kitab Kolose itu kitabnya Oke, apa namanya? Kalau kitab Kolose itu saya tidak punya. Ada, coba ambil dulu saya itu. Ambil. Nah, iya, ya, sini. Nah, ini nih. Ada nggak di perpustakaan ini? Tidak ada, Pak. Kau pinjamlah, ya. Nah, kamu pinjam. Gimana caranya supaya kamu ke sini? Pas suruh kekasihmu ke sini ngambil, tapi Iya, Pak. jangan dikembalikan. Terima kasih, Pak. Nah, ini supaya tadi kalau saya berapa ya tadi ya? Kalau saya Kalau saya 323, Pak. 23. Nah, kalau saya 3 ayat 23. Nah, ini kalau saya 3 23. Oh, di sini dia 443. 443. Halaman 440 berapa? 3. 443. Oke, ini dia. Oke. Halaman 23. Oke. Penjelasan teks. Ayat 20. 21. Itu kan nomor 22. liman hati jolen. Dove setan 23 ini mana? lah. Tadi papi udah lewatin. 22. Terus 23. Nah. Oh, ini.
Nah, ini kalau di sini sampai bahasa Yunaninya ini dibahas di sini nih. Ya. Bahasa Yunaninya ada ya. Nah, ini 23 nih. 23 ini. Ya. Ini kan 23. Nah. Ya. Nanti lihat konteks dekatnya juga ya. Ini ya. Baik, Ya. Pak. Supaya tambah eksposisinya. Eksposisinya itu masih sedikit itu, mesti dibanyakin ya. Ya. Oke. Nah. Oke, lalu di eksposisi itu tadi tetap kamu harus menambah, kamu punya tanggapan, ya, punya tanggapan di eksposisi itu, ya, ya, penulis. Buat kalau di situ bisa kamu memberikan tanggapan itu paling tidak 3 paragraf lah, ya, 3 paragraf ya, ya 3 paragraf. Oke. Oke, secara umum kamu udah bagus, tinggal tadi eksposisinya diperkaya ya. Baik, Ya. Pak. Ya, ya. Oke, tadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Cukup. Nggak ada, Pak. Itu aja. Terus mana si apa itu? Dopa. Dopa punyamu mana? Kamu belum kasih. Hah? Dopa? Belum Pak, ini yang lagi mau saya kirim. Oke. Siapa tadi ya? Sambil menunggu kirim. Alberto, masih ada nggak kamu di situ? Alberto. Masih ada, Pak, masih ada. Ya ada. Kamu lagi itu masak Indomie. Nah, oke. Ini loh, ini nih. Lihat di perpustakaan ini. Halo. Ini buku ini Iya, lihat di Pak. perpustakaan. Ini eksposisi kitab Efesus. Kaya di dalam Kristus. Kaya di dalam Kristus. Tuh, Aku udah pakai yang itu, Pak, satu. kalau udah pakai itu bagus. Kalau udah pakai Iya, itu, Pak. ya. Lalu pakai lagi yang buku, ada buku eksposisi kalau nggak salah di kampus itu buku yang cukup tebal itu, Efesus, ya. Nah, saya udah lihat di perpustakaan ada. Penulisnya seperti ini nih, seperti ini nih. Ini ada di perpustakaan. Kamu lihat nggak nih? Iya, Pak. Nggak ada yang di perpus kayaknya. Soalnya kemarin saya udah cari kalau yang kayak gitu, Pak. Ada, tanya aja lu safety, ada di lemari khusus itu lemari pas pintu lemari yang kalau kita masuk perpustakaan langsung dia di sebelah kanan pojok yang dekat tempat duduknya Pak Sudirman Lolo. Pak toh, ya. Iya, Pak. Iya, Apakah Pak. bisa dipinjam untuk tidak? Kalau misal pakai di situ, ini kita PPS supaya lebih mantap lagi eksposisimu ya, ya. Iya, baik, Pak. Hmm. Saya kalau minjamin ke kalian ngeri-ngeri sedap juga, takutnya kembaliin, ya. Ya, buku saya kalau misalnya nggak ada nanti kau pinjam di sini, ya. Iya, Pak. Iya. Nah, Kasih, Pak. ya. Mana Dopa? Sudah. Dopa, Sudah Pak, sudah saya kirim. kirim. Itu yang kamu kirim berapa aja tuh? Hah? 1, 2, 3 Pak. 1, 2, 3. Mana dia?
Kalau bab satu kemarin saya udah ACC belum? Hah? Sudah? Bapak? Bab satu saya sudah ACC belum? Sudah saya setujui belum? Sudah saya setujui belum? Hah? Mana isi Dopa ini? Sudah belum? Koreksi terakhir sudah ya? Iya, Terakhir, soalnya koreksi terakhir sudah. di sini Bapak tulis saya juga bingung. Di sini juga ditulis sama Bapak penyerahan bab 1, tanda kurung perbaikan, tanda tangan. Terus tanggal 15 penyerahan bab 2. Berarti sudah ya ada perbaikan. Mereka itu rumusan masalahnya sama tujuan penulisan diperbaiki sudah. Posisi kemudian sistematika penulisan. Sebentar. Posisi. Oke, coba dilihat dulu. Ya. Bab 2, landasan teori pengertian kasih. Definisi kasih secara umum. Oke, 1. Secara umum. Terminologi kata kasih. Oke. Dalam kasih. Nah, buat dong ini kasih dalam perjanjian lama, jangan dalam perjanjian lama. Kasih dong, yang kasih. Ya, kasih dalam apa tuh? Kasih dalam perjanjian lama. Sudah kasih dalam perjanjian baru, begitu ya. Nah, kalau kasih dalam perjanjian baru itu ada 3 istilah loh ya. Ya, apa itu? Agape, ya, agape, eros, philia, ya, philia. Kamu bahas nggak ya? Nah, Bahas, Pak. bahas ya, tiga-tiganya ya. Ya, 4 malah kalau nggak salah. Philia, storge, ya, storge, Iya, philia. Pak. Storge. Ya, philia, terus apa eros, lalu terakhir agape, ya. Itu empat-empatnya harus bahas perjanjian baru ya. Nah, kasih dalam pandangan perjanjian baru, bukan kasih dalam Alkitab, di dalam Alkitab, bukan kasih dalam Alkitab. Karena di sini tadi udah pakai Alkitab. Dan definisi. Ada pengertian kasih kita pengertian umum, pengertian dalam Alkitab. Kamu ini ada apa bedanya ya? Jadi ini kan menurut Alkitab, terus ada juga PL dan PB-nya. Dari double, ini ada di atas juga begitu. Bedanya apa? Ini pengertian kasih dalam Alkitab bagian B. Ya. Nah, bagian B. Oke. Nah, di sini ada juga kasih dalam pandangan perjanjian lama, ya. Terminologi kasih. Nah ini apa ini? Apa ini? Tuh, double nih.
Ya. Nah, ini nih kamu ganti ini, nggak usah lagi pakai perjanjian baru di sini. Ini lebih baik definisi kasih ya. Definisi kasih. Kalau tadi etimologi definisi kasih. Ya, definisi kasih. Nanti kamu ambillah menurut siapa gitu. Ya. Nah, kasih menurut siapa, menurut si B, si C gitu loh ya. Nanti ya, dari pengertian bahkan masih pengertian ya. Nah, jadi jangan lagi ini buang ini yang tadi ini, kalau tadi kan ini perjanjian lama, ini nggak usah ada di sini ya. Ya, karena udah ada di bawah ya. Oke. Nah, ini dipindahkan ataupun nggak usah pakai ya karena sudah ada di sini nih. Sudah ada di sini ya. Oke, kamu lihat nggak? Lihat ya. Oke, Dopas, kalau kamu buka aja itunya supaya bisa cepat komunikasi. Karena hanya berdua Iya, kan Pak. banyak orang. Ya. Oke, oke. Ini ya, ini nggak usah lagi ada di sini ya. Ya, Iya, iya. ganti dengan definisi. Ganti dengan definisi. Catat tuh. Ganti dengan definisi. Ya, definisi kasih menurut apa para penulis ya buku ya. Kasih menurut si Alberto, kasih menurut si Nope, nah itu ya. Nah, itu ya. Jadi buang ini. Karena di bawah sudah ada baru pengertian kasih dalam Alkitab. Nah, baru nanti dalam Alkitab ini bahaslah yang 4 tadi itu, ya. Kasih filia, eros, storge, ya. Filia, ya. Filia, kemudian kasih terakhir kasih agape. Nanti tapi bahas dulu menurut perjanjian lama. Oke. Baru menurut perjanjian baru. Nah, menurut perjanjian baru. Oke, ini nah, kasih sisi historis perjanjian lama. Kasih perjanjian baru. Ini kasih menurut perjanjian baru. Jangan hanya menurut bodong, kasih menurut perjanjian baru gitu ya. Oke. Kamu bahas tadi itu storge apa segala di mana? Apa itu 4 kasih menurut mana kok nggak saya temukan dia tulis di mana? Tunggu, Pak. Di mana itu? Kasih filia, storge, ya. Ada 4, itu harus dibahas dalam perjanjian baru ya. Saya belum temukan. Ada mau bilang tadi, Dopa bilang Halaman 36. halaman berapa? 36, Pak. 36. Kasih menurut Paulus. 9. Kasih menurut Paulus. Oke, benar. Kasih Kristen. Kasih Kristen. Judulnya apa nih? Sifat-sifat kasih. Saya belum menemukan tanggapannya siapa Dopa. Ya, berulang-ulang disampaikan loh, harus ada tanggapanmu. Ini kan punya orang lain kamu ambil. Ya, gagasan orang lain diambil, oke, tapi menurut kamu apa? Harus ada ya. Ya dibuat seperti tadi itu yang punya si Nope tadi itu. Ya, setelah penulis memahami kasih itu menurut ini maka penulis juga menyetujui atau setuju dengan ini gitu ya. Tuh.
Menurut pandangan saya setuju dengan pandangan ini. Harus ada. Nah, itulah hasil karyamu. Kalau ini kan kamu hanya ngangkat ambil orang punya orang, ya. Ya, ini saya belum temukan ini, ya. Nah, ini saya tidak perlu baca semua, saya langsung lihat di mana di bagian paragraf yang di mana sudah menjelaskan. Misalnya ini, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini. Nah, kamu harus punya argumen tentang itu di bawah, ya. Ya, gitu ya. Ya, 2 sampai 3 kalimat. Ngerti ya? Apa, Dopa? Ya. Ya, dibuat ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3. Ini kok begini eksposisi? Eksposisi apa? Eksposisi kitab apa tadi? Eksposisi apa? Kitab Hah? Korintus 13 ayat 13, Pak. 1 Korintus 13 ayat 13. 13 Ayat 13. ayat 13. Ya, harus buat begitu. Nah, kenapa ya begini? Harus buat begitu ya. Kok larinya ke samping? Haleluya. Nah, baru benar. Ya. Oke, latar belakang kitab. Latar belakang kitab apa? Latar belakang kitab 1 Korintus. Begitu, Nona ya. Latar belakang kitab 1 Korintus. Harusnya buat di situ. Itu latar belakang konteks kitab Korintus 12. Apa ini kalau udah masuk konteks lagi? Konteks. Coba kalau apa di pengantarnya apa ya? Buat ya pengantarnya. Eksposisi. Akan mensendirikan gereja pada masa mengirimkan sesuatu Paulus membahas tentang berarti ingat. Ternyata nggak ada kata pengantarnya. Buat kata pengantarnya di sini, ya. Dalam bab 3 penulis membahas atau menguraikan boleh membahas ya tentang apa ya bahas ya atau bisa juga membahas mencakup bisa juga atau mencakup apa saja mencakup cakupannya membahas mencakup latar belakang gitu ya dibuat tuh latar belakang. Oke, kemudian tujuan penulisan. Penulisan. Apa lagi? Tanggal, tempat, atau bisa juga tempat dan tanggal penulisan. Nah, itu kan penulisan. Oke. Kemudian taruh tanggal penulisan, tujuan penulisan sudah tadi. Tujuan penulisan garis besar kitab ya. Nah, garis besar kitab. Apalagi survei. Nah, itu survei kitab. Baru terakhir dan eksposisi 1 Korintus 13 ayat 13 gitu. Jadi begitu buatnya ya. Ini harus ada pengantarnya, surat pengantarnya ya. Oke, itu ya. Nah,
Siap. Nah, sudah seperti itu. Nah, ini harus di blok. Ya, sorry. Oke. Nah, oke. Sudah latar belakang. Jadi ini nih harus ada ini semua ini, harus ada ini. Latar belakang, tujuan penulisan, tempat tanggal tulis penulisan, garis besar kitab, survei kitab, dan eksposisi 1 Korintus 13:13. Tuh, itu harus lengkap. Ya. Coba saya lihat dulu sudah ada belum? Tes kitab. Masih latar belakang. Penulis kitab 1 Korintus. Penulis kitab 1 Korintus 13. Kalau udah pakai eksposisi jangan pakai tafsir lagi, ya. Nah, jangan pakai tafsir ya. Nah, ini nggak ada kayaknya nih, ya. Nah ya. Kamu ini kutip-kutip banyak dari ini apa ini? Allah adalah kasih. Terima kasih. Kamu nggak ada eksposisinya di sini. Mana eksposisinya? Aduh Pak, ini kamu harus bongkar lagi nih. Nanti jangan permalukan saya loh di ujian proposal nih. Ini mana eksposisinya? Harus buat seperti itu teman-teman tadi itu loh. Itu udah benar, ya. Jadi harus pertama latar belakang penulisan, ya. Apa itu tanggal atau tempat penulisan, tujuan penulisan, garis besar kitab, ya, survei, lalu eksposisi. Nah, itu bagian sub judulnya itu, ya. Nah, ini saya tidak mengerti ini apa ini misalnya ini ada di sini cinta kasih kepada Allah. Apakah ini bagian dari apakah ini bagian dari eksposisi? Ya. Nah, coba kalau dilihat pasal ayat 13 itu, ya. Nanti eksposisinya, jadi eksposisinya itu adalah coba X1 Korintus, di manakah engkau? 13. 1 Korintus 13:13. Ini kamu masuk pokok pembahasan yang tidak ada secara langsung kaitannya ini. Ya. Coba dulu 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, yaitu demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman. Berarti kamu harus eksposisi tentang iman, harus eksposisi tentang pengharapan, eksposisi tentang kasih, eksposisi paling besar diantara ialah kasih. Nah, itu yang harus diekspos, nggak usah lari kemana-mana. Ya, di bagian terakhir, eksposisi 1 Korintus 13:13. Jadi yang kamu ekspos itu adalah, ya, yaitu ada di situ iman, pengharapan, ketiga kasih, baru di mana paling besar diantaranya ialah kasih. Itu. Jadi ada berapa itu? Ada 4 yang harus diekspos. 4 kata itu yang harus diekspos. Dari paling besar dan yang kasih. Oke. Iya, Jadi segitu supaya mengena sasaran, ya, sesuai dengan judul. Jadi paling banyak nanti itu bicara kasih. Kalau karena kau bicara bukan ada kaitan antara iman dengan kasih. Ya, antara nubuat atau apa lagi itu. Ya, pengharapan dengan kasih. Nah, jadi di iman tidak perlu terlalu banyak pembahasannya, tentang pengharapan pun tidak perlu pembahasannya, eksposisinya, tapi yang paling banyak dieksposisi adalah tentang kasih, karena itu menjadi dasar
skripsimu, yaitu tentang kasih. Ya, paham? Paham, Pak. Ya, jadi kamu konsentrasi ke sini nih ya. Ini yang saya sudah. Nah, itu tadi ini. Kamu bahas itu. Nah, itu mana dia? Posisi. Jadi nggak usah dikutip-kutip yang nggak ada kaitannya langsung ya. Kalau ini misalnya kalau mungkin ini udah masuk ke ini kali ini eksposisi ini. Coba ini. Mana ini? Nah, ini eksposisi nih, eksposisi. Eksposisi. Itu. Ya. Ini eksposisi 1 Korintus, nggak usah pakai kitab lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi sebelum B ini tadi ada ini ini buku belum bagian B ini. Bagian B itu tadi ada apa tadi itu? Ya. Nah, tempat dan tanggal penulisan. Maksudnya itu tahun ya. Baru kedua yang C-nya tujuan penulisan. D-nya adalah garis besar. Ya, garis besar. Ya, tujuan penulisan. Apa tadi itu? Satu Korintus saja batasi. 1 Korintus. Garis besar 1 Korintus. Oke, baru masuk tadi bagian E-nya survei. Ya, survei. Ya, survei. Survei 1 Korintus. Baru terakhir baru ini F. Nah, ini F ini. Eksposisi. Ya, kalau itu bagian dari eksposisi ya. Paham ya? Iya, Nah, Pak. berarti ini kamu harus buat ini nih. Tinggal itu kalau kamu pengantar perjanjian lama, buku pengantar perjanjian baru, ada semua ini ya. Ya, kamu ada diktatnya atau apa itu? Ya. Atau buku pengantar itu, di situ ada semua itu. Ya, atau eksposisi pun di buku eksposisi atau tafsir ada. Ya. Nah, kamu tinggal apa itu? Di copy paste. Kalau yang begini memang harus copy paste, nggak mungkin kita karang sendiri. Ya, oke, jelas ya. Nah, yang kamu komentar di sini semua ini yang apa latar belakang, tujuan tanggal tujuan penulisan, garis besar penulisan, survei. Nah, itu tidak perlu dikomentari, tidak perlu ditanggapi. Yang ditanggapi adalah eksposisinya. Ya, eksposisinya. Ya. Jelas? Pak. Jelas? Pak. Sudah jelas, Dopa? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau kurang jelas, kasih tahu kurang jelas. Kalau udah jelas, ya jelas. Supaya nanti saya lihat hasilnya, ya. Oke? Ini Iya, saya kirim ulang lagi setengah kali supaya kamu catat nanti, ya. Ya. Nah, ini apa ini? Nah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup? Ya, perbaiki ya. Ya, diperbaiki. Oke, saya pikir kalau